Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Oke guys, masih dengan Papi di sini. Kesempatan kali ini gua mau sedikit sharing mengenai cara setup mining software yang biasa kita pergunakan untuk mining cryptocurrency. Terutama saya menggunakan Gminer di sini dan mungkin lebih ditunjukkan untuk kartu grafis Nvidia ya guys. Materi ini mudah-mudahan bisa berguna dan membantu untuk teman-teman yang baru mau mulai kegiatan cryptocurrency mining ini, ataupun mungkin teman-teman yang sudah lebih dahulu memulai namun masih jarang mengotak-atik mining software ya, terutama untuk yang belum pernah pakai Gminer ya. Yang pertama tentu saja sebelum kalian memulai kegiatan cryptocurrency mining, kalian harus menentukan koin apa yang ingin kalian tambang. Di sini saya akan mencontohkan untuk Ethereum, sekali lagi untuk Ethereum, dan setelah kalian tentukan koin apa yang ingin kalian tambang, kalian harus memilih wallet yang ingin kalian pergunakan ya guys. Saya asumsikan di sini teman-teman semua sudah memiliki wallet yang teman-teman pilih ya. Saya buka aja di sini contohnya di website koala.app untuk teman-teman yang mungkin masih bingung kira-kira apa ya wallet yang bisa kita pergunakan. Di sini si koala.app ini menjabarkan beberapa list dari cryptocurrency wallet yang ada di Indonesia. Ada Indodax, ada Pintu, ada Electrum, Exodus, Luno, Trezor One, eToro, banyak lah ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Coinbase sebetulnya bukan based on Indonesia, tapi lumayan bagus juga Coinbase ini, dan saya sendiri dulu pernah pakai ketika saya masih nambang di Nicehash ya guys. Silakan teman-teman pilih yang cocok buat teman-teman. Cuman mungkin kalau saya yang sering pakai itu antara Indodax dan Pintu. Indodax karena memang di situ cukup lengkap fasilitasnya, kalau teman-teman yang suka trading bisa di situ juga, dan support untuk koinnya lebih banyak. Nah kalau Pintu itu karena memang biaya penarikannya rendah guys, 0,5% plus 4.500 ya. Kita langsung ke website untuk Gminer. Seperti biasa, mayoritas para developer software untuk mining mereka pasti akan meletakkan software minernya itu ada di GitHub guys. Nah untuk Gminer ini ada di alamat ini yang di atas. Nanti seperti biasa setiap link yang saya pakai di sini pasti akan saya taruh di kolom deskripsi. Ini main page-nya ya di sini. Kemudian juga biasanya ada di forum bitcointalk.org. Nah di sini ada Gminer juga. Kita baca sedikit lebih detail nanti teman-teman seperti biasa bisa baca masing-masing biar lebih cepat materi kali ini. Jadi Gminer itu didirikan oleh Russian Group pada tahun 2018, fokusnya untuk Nvidia dan AMD. Oh ya, untuk platform juga Gminer dia support untuk Nvidia dan AMD juga. Tapi untuk AMD sih saya lebih sarankan pakai antara Teamred atau mungkin Phoenix ya, yang masih ingin menggunakan Phoenix. Tapi kalau saya lebih menyarankan ke Teamred untuk AMD. Untuk Nvidia memang banyak pilihannya. Saya biasanya pakai kalau nggak Gminer atau T-Rex, tapi saya sekarang beralih ke Gminer. Gminer maintain leading position in the mining such coin as Beam, Green, Cortex, Bitcoin, Gold. Jadi kalau kalian mau menambang ini mungkin lebih baik pakai Gminer karena mereka menyatakan maintaining a leading position. Ya kan, baru di tahun 2020 mereka menambahkan ETH, ProPow dan CowPow algorithm with high performance relative to competitor. Berarti mereka sangat bersaing dengan kompetitor developer mining software lainnya. Nah ini untuk miner fiturnya kalau saya baca memang nggak banyak berbeda dari software mining lainnya. Cuman mungkin yang perlu saya highlight ada beberapa poin, terutama yang di atas ini. Commission is charged continuously and not in interval. Kan kadang-kadang ada yang ngecas per sejam, nanti mereka akan motong hash rate berapa ya. Biasanya kalau motong yang nggak continuous seperti Gminer ini, nanti teman-teman bisa lihat di grafik mining pool yang teman-teman masuki itu pasti akan dropnya cukup tajam guys. Makanya di sini mereka menulis which has a positive effect on the user profitability on PPLNS pool. Nah, untuk pool juga di sini saya menggunakan 2Miners ya guys. Makanya udah cocok banget nih Gminers dan 2Miners karena menggunakan PPLNS pool. Tapi bukan hanya 2Miners saja yang menggunakan sistem pembayarannya PPLNS guys. Masih banyak lainnya. Kemudian poin selanjutnya adalah mungkin apa ya? Ini nih, Safe DAC Generation for Nvidia GPU. Jadi mereka ada mekanisme untuk DAC Generation. DAC itu sendiri kan bisa dibilang mungkin database sementara yang disimpan di memori GPU kalian ya guys. Kalau kalian melihat load GPU kalian tinggi ya itu berarti di dalamnya itu nyimpen DAG-nya itu di situ nih. Kalau kalian lihat di sini memori kepake sebesar berapa giga ini, dedicated GPU memory usage ini mereka menyimpan DAG-nya
di sini. Sisanya temperatur kontrol ini standar, rata-rata banyak yang standar guys di sini. Supporting failover pulse juga rata-rata ada ya, mining software lainnya. Support secure connection SSL ini sepertinya sih wajib ada untuk di setiap mining software, karena di setiap mining pool pasti ada koneksi SSL dan ada koneksi biasa. Oh ya, untuk materi kali ini juga gue akan menekankan pada penggunaan SSL ya guys, karena biar lebih aman terhadap data-data yang kita kirimkan ke sana. Built-in statistic server, remote monitoring, untuk miner browser juga ada, dan malah lebih bagus punya T-Rex sebetulnya untuk remote monitoringnya ini. Memory tweaks for NVIDIA GPU with GDDR5X dan GDDR5 memory. Ya, rata-rata standar. Oke, mungkin itu aja untuk yang perkenalan mengenai Gminernya. Sekali lagi teman-teman dapat membaca lebih detailnya di website-website seperti ini ya, di GitHub ataupun di Bitcoin Talk atau yang lainnya lagi. Tapi pastikan teman-teman baca dari sumber yang terpercaya ya guys, jangan asal dengar dari isu-isu aja. Untuk mendownloadnya masih di halaman GitHub yang sama, jadi timnya itu namanya Devil Software, sama kan teman-teman bisa perhatikan di sini Devil Software, dan ini juga Devil Software, hanya di halamannya berbeda yaitu Gminer Release. Untuk versi sekarang ada di versi 254 guys. Jadi teman-teman yang masih pakai versi sebelumnya bisa dicek di sini improvement di 254 itu apa. Ada generate valid DAG on higher OC modes dan improve speed of DAG generation up to 2 kali. Berarti menurut saya sih ini cukup penting ya guys. Kritikal sih enggak, tapi lumayan sangat membantu lah, karena ada 2 fitur tambahan ini di versi 254. Jadi teman-teman yang belum mengupdate bisa dapat diupdate. Saya di sini menggunakan Windows 10, jadi download aja yang Gminer 254 Windows 64 ini. Nanti setelah download teman-teman dapat meletakkan di directory yang teman-teman inginkan. Kalau saya sih menyarankan sebenarnya taruh di root directory-nya aja, nggak apa-apa. Jadi misalkan taruh di C gini, nanti settingan seperti ini peletakan di root directory ini nanti akan mempermudah untuk beberapa hal guys. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, setelah kalian download, kalian buka saja ininya, foldernya. Kalau saya letakkan di sini di Gminer ya. Nah, ini folder aslinya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita ekstrak pasti nanti foldernya itu tulisannya Gminer 254 Windows 64. Kalian bisa rename terserah, nggak masalah, nggak ada komplikasi apa-apa kalau kalian rename. Kalau saya rename hanya hilangkan Windows 64-nya aja. Kita lihat dulu filenya apa aja yang ada di dalam. Rata-rata memang setiap software miner pasti mengasih file-file default yang kalian bisa ikuti ya, dan tentu saja bisa kalian modifikasi, karena ada beberapa settingan yang menurut saya penting nanti untuk dimodifikasi. Oke, nah ini untuk folder punya saya sudah ada beberapa config tambahan seperti misalkan ETH Gamesys ini yang bisa kalian lihat. Nah, beberapa file ini sudah saya buat untuk support saya dalam kegiatan cryptocurrency mining. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian setup ya guys. Sebelumnya kita baca dulu untuk readme-nya guys. Nah, ini penting nih readme. Biasakan kalau untuk hal-hal seperti ini teman-teman baca readme-nya biar nggak miss terhadap suatu hal gitu. Kalaupun ada miss nanti teman-teman dapat tanyakan di forum, karena memang nggak ada yang sempurna ya guys. Sekali lagi nggak ada yang sempurna, developer juga pasti ada kekurangan, karena itu kekurangan yang nggak ditulis di sini dapat kalian utarakan di forum-forum. Kita langsung baca ke miner options-nya. Nah, ini mungkin saya bagi dulu ke menjadi beberapa hal yang utama ya. Nah, ini di sini saya buka juga ada dari miner start, tutorial bagaimana setup Gminer dengan miner start, dan juga tentu saja dari halaman to miners-nya guys. Setiap pool pasti ada halaman tutorialnya guys. Kayak ini untuk nanopool, gue juga waktu itu pernah nyoba sebentar di nanopool. Pasti selalu ada halaman tutorialnya bagaimana cara kalian untuk setting. Karena setiap pool, setiap mining pool, setiap mining software itu pasti ada kebijakan masing-masing bagaimana cara mereka menamakan sesuatu hal ya guys. Jadi di situ perlu diperhatikan, tapi kalau saya simpulkan itu ada beberapa hal yang utama ya. Terutama mungkin algoritmanya di sini. Pasti ada settingan untuk menentukan algoritma apa yang ingin kita mining. Di sini menentukan juga koin apa yang ingin kita mining. Kemudian ada settingan untuk server, kayak bahasanya yang tadi seperti saya udah utarakan ya. Setiap developer mining software pasti ada penamaannya masing-masing. Kayak misalkan untuk Gminer ini untuk menentukan nama parameter yang mengambil nilai server apa yang kita pergunakan adalah dash server. Nah, kalau misalkan di LOL miner ada dash pool. Nah, kalau untuk T-Rex dia dash O ya. Terus pernyataannya juga harus ada stratum plus TCP gitu. Kalau misalkan dia nice hash, stratum plus nice hash gitu kan, stratum plus TCP. Nah, kalau Gminer ini cukup server, ambil langsung nama servernya aja guys.
Nah, setiap alamat server dan port yang digunakan server berbeda-beda. Kalau untuk mining Ethereum di 2Miners adalah settingannya ini, dan sudah ada server Asia. Teman-teman kalau memilih mining pool usahakan yang ada posisi di Asia ya guys. Terutama teman-teman yang berada di Indonesia ya. Kalau ada di luar Indonesia tinggal pilih aja kira-kira mana yang lebih dekat terhadap zona kalian, ada di USA atau di Europe gitu. Settingannya seperti ini, ntar tinggal teman-teman ikuti. Nah, jadi settingan utamanya melanjutkan settingan utama. Selain algoritma, kita tentukan apa. Kalau untuk Ethereum dia menggunakan ETH, setelah itu tentukan servernya. Kemudian tadi wallet address ya, wallet address ini, dan rig ID. Rig ID itu alias yang nanti akan teman-teman bisa pantau di mining pool. Nah, ini asik setting mining rig rental. Nah, untuk SSL seperti ini ya guys, hanya beda di port aja sih. Kalau address masih sama, beda di portnya 12020. Nanti saya akan tunjukkan kenapa saya akan lebih menyarankan teman-teman menggunakan koneksi SSL. Coba di sini saya buka file default setting untuk Gminer guys. Ada di main ETH ya, karena kita mau main ETH. Kita coba buka. Nah kan seperti yang tadi ada di websitenya ya, MinerXC, running, panggil MinerXC-nya, terus pilih algonya apa, servernya kemana, dan usernya apa. Ini adalah alamat wallet. Paling tinggal ditambahkan, misalkan kalian mau pakai aliasnya seperti ini, rig1 gitu ya, ataupun kalian nggak mau menamakan dengan dot, menggunakan nama worker gitu bisa. Karena memang mining pool juga kadang ada yang nggak bisa guys baca pakai settingan rig alias itu menggunakan dot setelah alamat wallet address. Kayak misalkan Nanopool itu kalau nggak salah nggak bisa ya, jadinya harus menggunakan parameter pengambilan nama rig aliasnya. Kalau misalkan di Gminer itu settingannya ada dash worker. Oke, kembali lagi ke readme txt dulu. Di sini berarti kita masuk ke beberapa komponen parameter yang utama ya guys. Seperti tadi ada algo, dash algo, atau kita bisa menggunakan A atau or shortly A. Jadi dalam artian itu kalau kalian nggak mau menggunakan ini, kalian bisa menggunakan dash A aja cukup. Saya contohkan, misalkan kalian nggak mau pakai dash algo ya, jadi kalian bisa merubahnya seperti ini saja, min A. Nah ini sama aja guys, ini sama. Kemudian list device available for mining. Jadi komen parameter list device ini akan menampilkan device GPU, VGA yang teman-teman miliki di rig teman-teman. Ini akan berguna ketika teman-teman sudah memiliki lebih dari satu VGA. Kalau misalkan ambil contoh di mana ya, di sini nih multiple VGA gitu ya, punya multiple VGA seperti ini kan ada urutannya ya. Ya, jadi list device ini akan berguna untuk teman-teman menampilkan device apa aja, terutama nanti akan menampilkan device ID-nya. Oke, ini gue contohin, panggil minernya. Kalian harus masuk dulu ya, buka command prompt, dan kalian harus masuk dulu ke directory di mana teman-teman meletakkan file Gminer tadi ya. Kalau saya kan tadi ada di sini, ada di dokumen miners Gminers, dan teman-teman ketik miner dan langsung aja list devices. Nah, di sini teman-teman dapat melihat kalau saya ternyata posisi yang jadi main display yaitu RTX 3060-nya ada di posisi dengan ID GPU 1 guys, bukan ada di posisi GPU 0 ya. Dan rupanya yang ada di posisi GPU 0 itu adalah RTX 3060 Ti. Posisi peletakan seperti ini tentu akan berbeda dari setiap motherboard ya guys. Kalaupun ada yang sama ya nggak masalah, tapi sepertinya sih akan kemungkinan berbeda. Dan setiap software miner juga pasti posisinya bisa berbeda guys. Bisa aja nanti di software miner yang lain rupanya di posisi GPU 0 itu adalah RTX 3060 gitu. RTX 3060 Ti-nya ada di posisi GPU 1. Posisi ini nanti berguna misalkan kalian mau main game nih. Mau main game kan kalian pakai posisi RTX 3060 ya, main game berarti kan ada di posisi GPU 1. Jadi software miningnya itu hanya menggunakan GPU 0 itu udah bisa nanti kalian dapat menggunakan settingan device ini guys. Nah, menggunakan settingan device ya. Jadi separated list of CUDA device default value is all available device. Seperti ini kan. Nah, nanti 135 ini kalian harus bandingkan dengan di sini. Berarti kalau di sini 1, berarti dia akan mengambil GPU 1. Kalau misalkan kalian, kan defaultnya berarti kalau untuk sistem saya seperti ini ya, 01 gitu. Nah, kalau mau main game berarti yang harus dimatikan adalah posisi GPU 1 kan. Posisi GPU 1-nya harus saya matikan. Berarti seperti ini aja. Nah, GPU 0. Berarti kalau hanya settingannya GPU 0,
teman-teman hanya akan mining dengan RTX 3060 Ti atau VGA apapun yang tertancap pada rig kalian. Lanjut ke server, tadi ini masih settingan utama di mana kalian harus masukkan alamat dari mining pool, kemudian port yang dipergunakan setiap servernya ini pasti berbeda. User ini adalah alamat wallet address yang kalian dapatkan dari provider wallet kalian. Nah, worker ini adalah ini kan for ETH Stratum for pool that does not super wallet .worker, itu kalian harus menggunakan dash worker. Kayak nanopool ini nggak bisa dia pakai konfigurasi seperti ini guys. Jadi konfigurasi ini kan awalnya yang ini. Nah, ini adalah alamat wallet address ya. Kemudian habis dot baru rig ID atau alias dari rig yang ingin kalian berikan nama. Tapi kalau poolnya nggak support berarti kalian harus pakai parameter ini dash worker. Password ini default aja biasanya X kecuali untuk nanopool. Nanopool ada passwordnya yang harus di setup. SSL untuk mengenable atau disable secure connection with mining pool defaultnya 0. Kalau di saya nanti akan saya pakai 1. SSL verification ini kita biarkan aja default value-nya 0 kecuali kalian mau lebih yakin lagi apakah SSL sertifikat dari mining pool itu masih aktif. Kalian bisa on kan ini ke 1, tapi kalau saya biarkan aja default, jadi saya nggak perlu ngecek. Proto ini juga gue biarin aja default value pakai proxy. Dark mode ini juga gue biarin aja 0, jadi biarin aja auto, biar si software minernya aja menentukan mana yang paling bagus, karena para developer juga pasti nggak ngasal ya guys menentukan auto, karena mereka pasti yakin dengan settingan yang mereka miliki. Tapi ya tetap aja kalaupun ada miss ya berarti harus kita sesuaikan, karena nggak semua developer itu memiliki list VGA yang lengkap guys. Dan pun kalau memiliki list VGA yang lengkap kan brandnya banyak ya, ada dari MSI, Palit dan lain-lain, pasti memiliki konfigurasinya masing-masing. Save duck juga ini gue biarin aja auto. Autonya itu untuk in auto mode GTX GPU akan menggunakan fast DAG dan RTX GPU akan menggunakan safe DAG, dan ini hanya only Nvidia GPU supported. Default adalah 0, defaultnya auto. DAG limit ini juga biarin aja auto, karena kalau misalkan karena kan kita tahu setiap epoch yang terlewati pasti DAG size-nya itu akan meningkat sekian byte guys. Karena itu kita biarin aja, kita disable aja limitnya biar dia naik sendiri. Kalau kita limit di sini nanti ketika dia ganti epoch nambah DAG size-nya pasti akan error. Cache DAG juga gue biarin aja value-nya 1. Enable caching dark file mining ETH Silica Organizers ini gue biarin aja. Default tadi device ya, untuk menentukan device mana yang ingin kita pergunakan ketika untuk mining. Kernel is device, kernel ini untuk Nvidia juga. MT memory tuning ini juga biarin aja untuk Nvidia, only Nvidia GPU with GDDR5X dan GDDR5 memory are supported. Di sini sudah mereka nyatakan seperti ini. GDDR5X ini kan ada di 1080 dan 1080 Ti ya guys. Mereka kan punya settingan yang unik, makanya kalau teman-teman pernah baca itu harus pakai fill enlargement ya. Kalau misalkan pakai fill enlargement nggak berhasil, kalian bisa pakai settingan dash MT ini, atau kalian juga dapat menggabungkan keduanya, nggak masalah. Fan speed biarin aja, gue lebih seneng pakai punyanya MSI Afterburner, pakai OC Tools kita, nggak perlu dari miner softwarenya. PL juga power limit. Nah ini bagian ini itu udah masuk bagian ke OC sebetulnya ya, ini beberapa list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item ini sudah masuk bagian overclock, dan lebih baik menurut saya biarkan saja ke overclock tool yang kalian miliki. Tapi memang enaknya pakai mining software itu seperti ini, saya contohkan sedikit. Kalian lihat di sini untuk RTX 3060 Ti saya, kalau ini saya tarik memory clocknya secara mentok dia akan ada di 1500. Tapi misalkan kalian pernah mengoverclock pakai software lain, itu ternyata stabil di 1550 atau 1600, atau intinya berada lebih di atas 1500 guys. Berarti kan di sini ada limit di MSI Afterburner-nya ya. Kan ini susah nih untuk di-unlock. Kalian bisa menggunakan settingan dari miner option-nya ini. Jadi M-clock-nya misalkan kalian tadi temukan stabilnya ada di 1600, ya udah tinggal kalian pilih M-clock 1600, dan di MSI Afterburner-nya biarin aja pakai settingan default-nya adalah 0 ya. Dibiarkan 0 aja seperti ini, nanti dia akan mengikuti settingan mining software. Kurang lebih simply seperti itu penggunaan overclock dari fasilitas dari mining software. Jadi untuk menggunakan setting yang lebih custom sebetulnya.
Tapi kenapa saya lebih sedang pakai Afterburner ya, karena masih cukup aja bagi saya untuk di Afterburnernya, kecuali misalkan beberapa VGA yang pernah saya testing kayak RX 580 itu saya lebih senang menggunakan settingan dari software ya guys. Dari kayak waktu itu saya RX 580 pakai Phoenix Miner gitu kan, ada juga settingan untuk CC, core clock, MC, memory clock, CVDDC, core voltage kan, MV berarti memory voltage, low voltage, P2 state ini nanti saya ingin bahas, ada di materi tersendiri karena ini merupakan settingan overclock yang menurut saya sedikit unik ya. Kemudian fan saya lebih senang atur di ini aja, di OC tools seperti Afterburner dan lainnya. Log file ini juga lumayan penting, jadi kalian bisa merekam kejadian yang ada. Di sini saya contohkan log filenya seperti ini kan, log file. Jadi kalau log file itu enaknya dia akan terbaca dari awal dari si mining software itu beroperasi ya guys. Kalau misalkan kita buka di sini kan, gua nggak bisa tarik ke paling atas itu ya, yang paling atasnya nggak kelihatan. Kalau misalkan kalian mau log ya, lihat log yang sebelumnya, misalkan di atas ini ada error, itu kalian bisa lihat di log file. Karena itu menurut gue settingan log file ini harus dipergunakan untuk memantau hal-hal seperti itu ya. Log date, log stratum, log new job ini gue biarin aja settingan default. Time limit ini juga salah satu settingan yang penting, karena ketika temperatur GPU kalian menyentuh parameter time limit, kayak misalkan di sini contohnya ada 85, itu si mining software akan secara otomatis mematikan VGA yang bersangkutan terlebih dahulu guys, sebelum akan dimulai kembali miningnya ketika mencapai titik aman untuk melakukan mulai mining kembali. Nah, cuman di sini di Gminer nggak ada temperatur start untuk awalnya itu, untuk dia bilang katakan aman mining itu nggak ada, berarti jadinya secara otomatis si Gminer akan menentukan temperatur startnya. Di sini kita hanya perlu menentukan temperatur limitnya aja. Biasanya kalau di software lain itu ada test stop, test start. Nah, test stop itu temperatur stop dan test start itu adalah temperatur start. Ketika VGA sudah mencapai test stop, temperatur stop, maka VGA akan berhenti mining sampai dia menyentuh temperatur yang di set pada temperatur start, baru dia akan mulai ke start lagi. Memang kadang-kadang di situ juga agak trikinya gitu guys. Waktu itu gue pernah nyentuh, taruh di test startnya itu 50 rupanya, karena idle-nya juga lumayan panas ya, ada di 51, 52 itu nggak start guys. Begitulah kurang lebih. Jadi harus habis itu gua state lagi di test startnya 55, baru dia mulai start. Kurang lebih seperti itu. Suka dukanya kalau misalkan pakai test start ya. Kalau kita salah menentukan test startnya malah nggak akan mulai itu mining. Watchdog juga ini penting, jadi biarin aja kita setting on dan defaultnya memang sudah on. API, telemetry server port, monitor ini juga bilang penting gak penting ya, karena memang ini tidak sebagus punya T-Rex. Menurut gue ini jadinya nggak terlalu penting. Halaman nanti kalau kalian pin lihat itu bisa ketik aja localhost 1055. Nah, kalau untuk Gminer hanya seperti ini, dia nggak bisa matiin si servernya ya, nggak bisa matiin si VGA. Kalau di T-Rex dia ada tombol buat matiin, misalkan gue mau matiin dulu masih ratin ya gue matiin, bisa gitu. Kalau di Gminer nggak ada. Kemudian config, pakai config luar ini gue nggak pakai. PRs ini nggak terlalu berkaitan dengan ETH, personalization string for equihash algorithm. Bigold, Bitcoin Z tinggal gue pakai. PC, enable disable power efficiency calculator, ini default value-nya aja, biarkan aja satu nyala. Intensity default value 100, gue biarin aja. Default share check, disable share check for CPU mining, biarin aja. NVML, disable NVML statistic library ini harus on, karena misalkan nggak on itu nanti kalian nggak akan dapat membaca temperatur, fan persennya, terus core clocknya, mem clocknya, power ininya kalian nggak akan dapat, dan secara otomatis pasti perhitungan yang lainnya juga nanti tidak akan dapat mengetahuinya ya guys. CUDA ini kalian kalau misalkan hanya untuk mau mining dengan VGA Nvidia, dalam artian gini, kalau di sini kan ada settingan untuk CUDA dan OpenCL ya. OpenCL ini kan untuk AMD. Kalau dalam rig kalian itu ada 2 VGA dan kalian ingin membagi-bagi kayak saya ini kan, saya bagi-bagi ya guys. Jadi saya ada khusus untuk GameSys itu biasanya saya taruh untuk mengoperasikan VGA pertama aja, VGA yang tertancap sebagai main display. Terus sisanya misalkan mix Nvidia ini berarti sisa VGA yang nggak ada di main display ya. Berarti kan kalau gue mau main game kan yang ini aja nih, tinggal gue matiin, yang ininya nggak perlu gue matiin. Karena kalau misalkan gue matiin, gue harus restart, itu ada effort ulang lagi guys. Ada effort ulang untuk menggenerate DAG ya, karena itu biasanya akan gue pecah-pecah seperti ini. Dan untuk ya kan kalian yang punya tadi, karena kalau gue sarankan untuk AMD itu lebih bagus pakai Team Red Miner.
untuk operasi menjalankannya itu lebih baik OpenCL-nya di 0 guys. Untuk OpenCL-nya di 0, dan kalau kalian misalkan memang hanya memiliki VGA dari Kuda platform ya. Kenapa? Ini saya contohkan aja sedikit. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini kan di rig saya yang satu lagi kan ada Radeon RX 5700 ya. Misalkan saya nggak disable OpenCL-nya, nggak saya setting ke 0, berarti posisi GPU 0 itu ada milik dari RX 5700. Tapi kalau saya matikan berarti posisi GPU 0 itu adalah milik Nvidia GTX 1660. Sebetulnya nggak masalah ya, cuman menurut saya biar lebih ringkas aja, berarti kalau gua rignya kayak gini harus gua matiin yang 5700-nya, karena untuk AMD-nya gua running pakai Team Red Miner. Simply seperti itu. Alasan kenapa harus matikan dan hidupkan OpenCL ini. Kalau misalkan kalian mau biarkan aja nggak masalah seperti tadi, posisi AMD-nya ada di posisi atas, ya udah biarin aja gitu guys. Asal kalian nanti ingat aja ketika setting-settingnya. Kemudian ada apa lagi di sini, kita lihat multiple GPU seperti ini, save DAG, Tevan Min gitu kan, fast start. Nah, ya kurang lebih seperti itu aja guys untuk list parameternya. Biar kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke guys, sekarang gua mau nunjukin dulu ini kenapa gua tadi di awal bilang akan menyarankan teman-teman semua menggunakan koneksi yang SSL ya. Di sini kemarin gua udah capture paket sedikit. Yang sebelah kanan ini adalah capture data yang no SSL, sedangkan yang sebelah kiri adalah capture data yang SSL ya guys. Destination-nya adalah ke IP 139.99.6866. Nah, ini adalah IP destination dari si 2Miners ya guys. Sini kita lihat dulu dari data yang pertama dikirim. Semuanya di sini masih menggunakan port TCP. Kemudian di yang ketiga ini adalah, nah kalian bisa lihat berarti di sini tuh ada di posisi TLS ya, protokol secure-nya. Di sini ada client hello infonya. Client hello apa? Client hello itu apa di yang no SSL? Protokol Ethereum memang mengirimkan data seperti ini ya guys, untuk seperti handshake lah. Oke, gua mau masuk gitu ke mining Ethereum gitu. Ini data-data punya gua. Kayak ETH submit login, worker, ETH protokolnya apa. Nah, di sini kan kalian bisa lihat 0x37c 39952 bla 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 sampai habis. Ini adalah alamat wallet gue ya guys. Kemudian ada .gado SSA Biostar ya. Ini adalah nama dari rig gua atau alias rig gua. Di sini kalian bisa dengan jelas membaca alamat wallet gua dan data-data yang dikirimkan ya. Sedangkan untuk di protokol SSL itu kalian nggak akan bisa ngebaca guys, karena data-datanya sudah dienkripsikan. Semuanya pun sudah tidak dapat dibaca. Kalau teman-teman perhatikan di sini destination portnya adalah 12020 ya, sama seperti yang tadi settingan dari 2Miners. Kita lihat sedikit lagi untuk yang no SSL-nya lagi. Data-data yang krusial menurut gua adalah ketika submit work guys. Jadi submit work ini adalah kalian mensubmit perkiraan solusi untuk sebuah blok. Gua nggak tahu sebetulnya ini bagaimana bisa dibilang berbahaya ya, tapi perkiraan gue seperti ini. Untuk yang length 275 ini, kalau teman-teman perhatikan, length 275 ini adalah jumlah share yang kita dapatkan ya. Kemudian gua akan apply filter yang sama untuk yang SSL guys. SSL itu kalau nggak salah submit worknya itu ada di length. Nah, untuk yang SSL itu dia ada di frame length-nya itu 298 guys. Di sini gua coba buka. Ya, lane-nya yang di 298 kemarin untungnya udah gua sempet buat capture ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oh iya, di sini akhirnya share-nya 15 ya guys di terakhir. Submit work itu kalian lihat di sini teman-teman nggak bisa baca datanya sama sekali karena datanya sudah terenkripsi. Sedangkan untuk yang data no SSL itu dapat terbaca dengan jelas, ID-nya, metodenya apa, paramnya apa. Dari param-param ini sebenarnya nanti ada yang berupa solusi dari sebuah blok guys. Oke, jadi ibaratkan aja share yang mining software terima adalah suatu soal yang harus dipecahkan, kemudian mining software bekerja mencari jawaban itu, dan setelah perkiraan jawaban ditemukan akan dilempar kembali ke mining pool dengan metode submit work. Kalau gue bayangin mungkin bisa aja ada MITM attack di situ dengan mungkin paket injection atau yang lainnya
yang mungkin aja bisa ngerubah alamat wallet kita ke alamat wallet penyerang guys. Tapi gua nggak tahu juga sih, mungkin bisa begitu mungkin nggak. Karena itu menurut gua SSL lebih dapat memberikan keamanan ekstra untuk kalian yang mining. Makanya kalau teman-teman banyak perhatikan, kalau yang udah miner serius itu sampai mereka pasang hardware firewall ya guys, karena mereka nggak mau banget data-data yang mereka kirim ke mining pool itu dapat terbaca. Alright guys, ada beberapa hal lagi yang pengen gua bahas sedikit sebelum kita masuk ke bagian utama cara setting mining software Gminer ya. Kalau kalian perhatikan di layar ini ada beberapa part parameter mining software Gminer yang gua highlight, terutama ini yang berkaitan dengan overclock ya guys. Segala setting yang berkaitan dengan overclock itu membutuhkan admin privilege kita ketika kita menjalankan si mining software tersebut guys. Tadi di awal kenapa gua kasih tahu lebih baik kita meletakkan di directory yang mudah, directory-nya simple gitu, karena ketika kita akan merunning software tersebut sebagai administrator, softwarenya itu membutuhkan nama directory lengkapnya seperti ini guys. Ini kan gue letakin di sini ya. Baru habis itu file executable-nya aja. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman membuat folder atau directory di mana kalian meletakkan mining software hanya di root, cukup di root itu kan kalian cukup memasukkannya seperti ini ya. Cukup memasukkannya seperti ini baru langsung miner.exe-nya, karena tadi saya letakkan sedikit agak ke dalam, jadi ya saya harus menuliskan secara komplit di mana lokasi directory dari miner.exe milik Gminer ini berada. Kalau misalkan kalian tidak menjalankan sebagai admin, kalian harus menghapus ininya agar bisa di running. Jadi seperti itu aja perbedaannya. Contoh settingan yang no adminnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang no admin, yang tidak membutuhkan admin privilege itu cukup seperti ini aja, langsung panggil miner.exe-nya. Sedangkan yang require admin privilege, jika kalian akan melakukan setup overclock dari mining software-nya, kalian harus meletakkan directory di mana si executable software mining itu berada. Oke guys, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian file.bat yang dipergunakan untuk mengeksekusi file miner.exe yang dimiliki oleh Gminer. Kalian nggak usah menganggap ribet, tenang aja, nanti akan gua sertakan file ini dengan link downloadnya di kolom deskripsi guys. Di sini memang gue letakkan beberapa parameter yang digunakan batch file programming ya, seperti set datetime f ini, set mining user, dan lainnya yang ada di sini yang teman-teman bisa perhatikan, yang nantinya akan gue pakai parameter-parameter dari batch file programming ini sebagai parameter input dari required parameter yang dibutuhkan oleh miner.exe ini guys. Seperti di sini kalau kalian lihat .algo ini gue pakai parameter mining algo yang gue set di sini. Mining algonya gue pakai ETH. Kemudian mining servernya gue pakai asia.eth2miners ya. Kurang lebih settingannya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan nanti di batch file yang gue sertakan di kolom deskripsi. Di sini konfigurasi utamanya gue pakai SSL dan gue running sebagai administrator, dan di sini gue pakai failover ya, 2 server failover. Yang posisi server pertama ini, posisi server sampai sini berarti ya, sampai sini ini akan ditembakkan ke server utama guys, yaitu yang akan menggunakan ini ya, Asia ETH2miners. Kemudian failover servernya, jika server pertama itu gagal, gue tembakkan di sini setelahnya. Bentuk konfigurasinya seperti ini untuk Gminer. Nah, seperti ini untuk settingan failover server, karena itu servernya gue tembakkan ke mining bug server yang mengarah ke ETH2miners. Sebetulnya nggak mesti ETH2miners, bisa ke pool lainnya, tapi lebih baik di satu server aja, karena nanti biar akumulasi saldonya tetap di tempat yang sama ya. Kemudian di sini device-nya gue pakai device 0 dan 1 karena memang di rig ini hanya ada 2 VGA. Kemudian gue posisikan lagi OpenCL-nya 0, berarti gue nggak mau ngebaca device AMD, kalaupun nanti ada rezeki lagi gue tambahin AMD di rig ini. Kemudian time limitnya gue set 70, gue lebih prefer 70 aja sebetulnya, walaupun 70 sampai 75 mungkin masih bisa dikatakan aman ya untuk VGA ketika kita dalam kondisi mining. Nah, SSL-nya harus disetting. Di Gminer ini ada settingan SSL, nggak kayak mining software yang lain. Kalau nggak salah nggak perlu ada settingan SSL on atau off, hanya tembak saja servernya. Kalau memang pakai SSL langsung tembak ke alamat yang SSL-nya. Kemudian gue hidupkan API-nya di settingan portnya 10555 seperti yang tadi teman-teman dapat lihat ya. Di sini kalau teman-teman lihat sekali lagi localhost 1055, nanti dia akan dapat membuka ini. Kemudian karena gue running sebagai admin dan gue membutuhkan settingan overclock, yaitu P2 state-nya gue setting 0 dan log file-nya gue ambil dari mining log seperti ini guys.
Mining lognya ini bawaan Gminer itu memang dia polos ya guys. Jadi kita filenya mau tulisnya mining log ya nanti dia akan mining log, nggak kayak beberapa software miner yang pernah gue coba itu dia otomatis sudah ada timestampnya. Di Gminer nggak ada timestampnya dan gue butuhkan timestamp, karena itu gue set datetime_f di sini, formatnya year month date. Nah, filenya ada di sini, jadi bentuknya seperti ini, year month date ya. Baru habis itu miner log digabungkan di concat di sini. Settingan yang nggak gua pakai di sini memang watchdog. Kalau teman-teman perhatikan tadi di bagian bawahnya nggak gua pakai. Di sini tetap letakkan di additional setting supaya kita bisa ingat ya kalau watchdognya itu harus tetap di on kan di satu. Terus NVML-nya juga NVIDIA Statistic Library-nya tetap harus satu, harus on. Mining kudanya karena memang di sini semuanya NVIDIA. Oke, kurang lebih konfigurasinya seperti itu guys. Oh ya, satu lagi mungkin ini gua butuhkan di sini sedikit sedikit conditional statement ya, ada if. Karena kalau misalkan mining softwarenya gue running di hari yang sama, gue pingin tuh mining yang sebelumnya, log yang sebelumnya kehapus aja, karena memang gue juga nggak pakai. Kalau misalkan kalian rasa pingin ditimpa ya udah langsung aja, nggak perlu ini dipakai. Oke guys, gue rasa cukup ya materi kali ini, yaitu cara setting software miner Gminer yang bisa kalian pergunakan untuk mining cryptocurrency. Kalau teman-teman merasa ribet dengan settingan yang saya buat, tidak masalah, kalian bisa langsung ikuti aja yang tadi pertama kali saya bahas, yaitu beberapa part-part utamanya aja seperti algoritma, server, user, worker ya. Kalian bisa pakai settingan simple aja yang terletak pada help di website 2Miners-nya ya guys. Oke, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.